Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Yusuf, mahasiswa dari CETID Al-Khairiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah yang ada di Provinsi Banten, Kota Cilegon khususnya. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan sebuah subtema dari mata pelajaran pengembangan sistem evaluasi PAI, yaitu dengan subtema penilaian tes lisan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Yusuf ya. Yang udah tahu, nama saya Ibnu Yusuf, NIM 2021010016. Baik, sebelum kita ke materi, yaitu tentang penilaian tes lisan, mungkin dari teman-teman yang lain udah tahu tes lisan itu seperti apa. Jadi di sini saya akan membacakan materi, pengertian, langkah-langkah, kemudian kriteria tes lisan itu sendiri. Baik, sebelumnya saya buka dulu PPT-nya yang ada di atas ini ya. Boleh kita baca bareng-bareng. Ini PPT-nya tentang penilaian tes lisan. Lanjut kita akan membahas tentang pengertian tes lisan itu sendiri. Yang pertama, pengertian tes lisan itu sendiri adalah merupakan salah satu bagian dari tes penilaian pengetahuan atau kognitif. Tes lisan dapat berupa pertanyaan, perintah, atau kuis yang diberikan dari seorang pendidik atau seorang guru secara lisan, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut dengan secara lisan juga. Ya, dari segi jawaban tes lisan dapat berupa kata-kata, frasa, kalimat maupun paragraf. Lanjut, kemudian ada kriteria tes lisan itu sendiri. Nah, waktu yang disediakan harus memadai deh. Yang pertama, waktu yang disediakan harus memadai dengan soalnya, tentu ya. Waktu harus sesuai dengan bobot soal itu sendiri. Kemudian, jika peserta tes tetap tidak dapat memberikan jawaban hingga waktu yang disediakan habis, hendaknya pindah ke nomor tes berikutnya. Jadi ketika soal yang pertama gak sempat dijawab, pindah ke skip ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, dalam membaca tes, penguji boleh menggunakan kata-kata penguji ya. Kata penguji sendiri asal intinya mempunyai makna yang sama gitu ya. Maknanya yang sama itu boleh. Kemudian penguji dilarang memberondong itu ataupun merosotkan dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Nah, ternyata di tes tertulis itu di dalam lembarnya nggak ada, itu nggak boleh kriterianya. Kemudian tes lisan dapat digunakan jika sesuai dengan kompetensi pada taraf pengetahuan yang hendak dinilai. Ya, tes lisan dapat digunakan jika sesuai dengan kompetensi pada taraf pengetahuan yang hendak dinilai. Kita pengen mengetahui sejauh mana peserta didik mampu memahami materi, boleh kompetensinya untuk mencari tahu. Kemudian pertanyaan tidak boleh keluar dari bahan ajar yang ada, tentu ya. Jadi tes lisan nggak boleh jauh-jauh dari materi yang sudah diajarkan atau melebar kemana-mana, itu tidak boleh. Kemudian pertanyaan diharapkan dapat mendorong siswa dalam mengonstruksi jawabannya sendiri. Pertanyaan diharapkan dengan mendorong siswa dalam mengonstruksi jawaban sendiri. Kemudian disusun dari pertanyaan yang sederhana ke pertanyaan yang kompleks ya. Jadi supaya tidak langsung membingungkan. Kemudian lanjut, di sini juga ada langkah-langkah pelaksanaan tes lisan. Yang pertama, melakukan analisis KD. Ya, KD dalam kurikulum K13 itu masih disebut dengan KD. Kalau kurikulum udah merdeka itu namanya CP dan TP. Hidungnya sesuai dengan muatan pelajaran. Analisis KD dilakukan pada tema atau subtema, dan pembelajaran hal ini dilakukan agar semua kompetensi yang ingin dicapai dalam KD dapat terwakili dalam instrumen yang akan disusun. Kemudian kita juga harus menyusun kisi-kisi soal yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan pertanyaan perintah yang harus dijawab siswa secara lisan. Kemudian 3, menyiapkan pertanyaan perintah yang akan disampaikan secara lisan. Dan yang keempat, melakukan tes dan analisis
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Dengan analisis ini, guru akan mendapatkan informasi yang digunakan untuk menentukan perlu tindaknya remedial ataupun pengayaan. Jadi hasil tes lisan ini nanti kita bisa tindak lanjuti siswa ini mampu atau sudah mencapai atau belum. Nanti hasilnya dua kemungkinan, remedial atau pengayaan. Kemudian di sini ada teknik penilaian. Nah, sebelum dilaksanakan tes lisan, pendidik sudah melakukan inventarisasi sebagai jenis soal yang akan diajukan kepada peserta didik. Jadi kita ini harus menyiapkan inventarisasi soal-soal. Kemudian yang kedua, siapkan pedoman dan acar-acar jawaban bentuknya agar mempunyai kriteria pasti dalam persekoran dan tidak terkocok dengan jawaban yang panjang lebar dan berbelit-belit. Nah, kemudian skor ditentukan saat masing-masing peserta didik selesai tes. Kenapa? Karena agar pemberian skor atau nilai yang diberikan tidak dipengaruhi oleh jawaban yang diberikan oleh peserta didik lainnya. Ya, gitu. Jadi kemudian juga ada untuk menegakkan objektivitas. Prinsip keadilan pendidik tidak diperkenankan memberikan angin segar atau memancing dengan kata-kata atau kode tertentu yang bersifat menolong peserta didik. Jadi pertanyaan tidak boleh dibarengi dengan kata-kata yang memancing atau membantu. Kemudian dengan alasan kasihan atau rasa empati itu nggak boleh. Kemudian juga tes lisan harus berlangsung secara wajar. Apa sih artinya? Artinya jangan sampai menimbulkan rasa takut ya, seorang pendidik. Jangan menakut-nakuti atau memasang muka galak, itu nggak boleh. Atau gugup atau panik di kalangan peserta didik. Nah, kemudian yang keenam, pendidikan mempunyai pedoman waktu bagi peserta didik dalam menjawab soal-soal yang pertanyaannya pada tes lisan. Dikasih waktu. Kemudian yang tujuh, pertanyaan yang diajukan hendaknya bervariasi, dalam arti bahwa sekalipun inti persoalan yang ditanyakan sama, namun cara pengajuan pertanyaannya dibuat kelainan ya, atau beragam dan gak sama dengan yang lain. Kemudian yang 8, pelaksanaan tes dilakukan secara individual, artinya satu demi satu, one by one gitu, agar kita mempengaruhi mental peserta didik yang lain. Yang terakhir, tes yang diberikan hendaknya tidak menyimpang atau berupa arah dari evaluasi menjadi diskusi. Yang kita inginkan evaluasi kan seperti diskusi, di bahan diskusi. Kemudian dari tes lisan sendiri ada kelebihan dan kekurangan. Di sini kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan seorang karena dilakukan secara face to face gitu, satu one. Kita dapat mengetahui kepribadian dan pengetahuan si peserta didik itu. Kemudian yang kedua, jika si penjawab belum jelas, ya pengetes kita sebagai pengetes dapat mengubah pertanyaan sehingga dapat dimengerti. Itu kelebihannya. Yang ketiga, dari sikap dan cara menjawabnya, kita sebagai pengetes dapat mengetahui apa yang tersirat di samping yang tersurat gitu. Yang terakhir, untuk mengevaluasi kecakapan tertentu seperti bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kita bisa melihat untuk mengevaluasi sejauh mana misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Jadi ya dari kosakatanya, dari pengetahuan hafalannya gitu. Yang terakhir, pengetes dapat langsung mengetahui hasilnya. Tentunya hasilnya kita bisa langsung lihat. Kemudian di sini juga ada kekurangan. Kekurangan di sini yang pertama juga hubungan antara pengetes dan yang akan dites atau ini dapat mengganggu objektivitas hasil tes. Yang tentu ya tidak seimbang, ada masalah sosial. Kemudian sifat sikap gugup pada yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. Pasti ya, namanya juga face to face antara guru dengan peserta didik langsung gitu.
Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang diajukan tidak dapat selalu sama pada tiap-tiap orang yang dites, supaya tidak menimbulkan kecurangan gitu. Oh, tadi kamu tes pertanyaan seperti apa? Nah, nanti bisa yang lain bisa udah mempersiapkan jawabannya sendiri. Nah, yang terakhir, pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya dengan yang dites memungkinkan hasil yang kurang objektif, artinya tidak sesuai gitu. Ya, ini tentang tes lisan, eh, pengertian tes lisan, langkah-langkah tes lisan, kemudian ada kelebihan dan kekurangan tes lisan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau yang mau menambahkan tentang tes lisan. Mungkin teman-teman sendiri pernah mengalami sebagai pengetes atau yang dites gitu ya. Jadi kita diskusi di forum video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang saya sampaikan. Nanti untuk penilaiannya kita diskusi di forum kelas nanti. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.